Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati, guru pendidikan Pancasila di SMK Al-Azhar Jati Sidoarjo, sekaligus sebagai mahasiswa PPP dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 pendidikan Pancasila dengan nomor peserta 2015015959290, nomor induk mahasiswa 2300 103 922 15440 dengan LPTK di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan pembelajaran fase E bagian 2 unit 2 pada kelas 10 di SMK Al-Azhar Jati Sidoarjo. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua ya. Ya. Wah, mungkin cek hari ini masuk semua. Ada yang udah masuk. Kemarin ya, ada yang udah masuk, ada yang udah masuk semua ya, alhamdulillah ya. Kita udah sehat, Mbak. Kita ikut ya. Pertama masuk biasanya belajaran apa? Belajar PKN ya, karena kalian sekarang adalah menggunakan Tumer atau kurikulum merdeka. Jadi menyebutnya namanya pendidikan Pancasila. Ya, pada hari ini kita akan pelajari tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum dimulai, lebih baik kita sama-sama berdoa dulu ya, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa lancar, terus kalian juga mendapatkan ilmunya dengan mudah dan paham ya. Untuk doa pagi ini dipimpin oleh ketua kelas Mbak Evita. Silakan Mbak Evita, depannya Mbak Evita. Dan selanjutnya saya ingin melihat ya, apakah kalian benar-benar sudah rapi semua atau belum? Coba berdiri. Ya, sudah rapi, dimasukkan semua bajunya ya. Ya, oke, kalau sudah rapi semua masuk bajunya, silakan duduk kembali. Ya, sambil dilihat ya, kanan kiri masih ada sama atau belum? Apa enggak? Sudah bersih? Berarti lagi berarti kita semua ya, benar ya? Oke, ya kalau sudah bikin doa dan habis semua, saya ingin kalian biar lebih semangat, kita nyanyikan lagu belajar Pancasila ya. Untuk lebih semangatnya, biar oke kalian berdiri, kalian ikuti nanti liriknya
kebalikannya. Kalau mufakat tangan kanan berarti iya. Terus kalau sudah paham ya, sekarang dimulai. Bagus. Ya. Buat meminta kalian angkat tangan kanan. Ayo jangan pelan-pelan. Aku salah pelan-pelan, masih pertama dapat. Ya sekarang ya turunkan. Lah berarti tetap jangan diturunkan, dinaikkan. Berarti belum fokus ya. Sekarang naikkan kedua tangan. Nah berarti turunkan kedua tangan gitu ya. Lagi ya. Sekarang Bapak minta kalian tetap berdiri. Ya berarti duduk. Belum fokus, masih 80% fokusnya ya. Sekarang Bapak minta. Oke sekarang angkat tangan kanan. Ya silakan naikkan tangan. Turunkan. Ya silakan kalian tetap berdiri. Oke, berarti sudah fokus ya. Kalau sudah fokus, nanti kita malah lanjut pelajaran. Sudah fokus, siap ya. Ya, untuk pelajaran hari ini apa? Tentang pengenalan nama dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Untuk sebelum belajarnya, Bapak ingin tahu ada yang ingat minggu lalu kita sudah mulai dari apa? Sebelum materi ini tentang konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi Mbak Aisyah? Pengenalan konstitusi dalam sehari-hari ya. Apa sih konstitusi ya? Ada hukum yang tertulis. Mbak siapa tadi jawab? Mbak Ilil ya, hukum tertulis ya. Kalau hukum ya pada secara umum ada dibagi dua ya. Ya, hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Ya, siapa yang tahu ini gambar apa? Boleh angkat tangan, siapa yang tahu? Saya Apa? anak sekolah yang ditilang. Anak sekolah yang ditilang ya, anak sekolah yang ditilang ya. Ya, ada yang tahu ini termasuk gimana ini berhubungan dengan pelajaran kita hari ini enggak? Ya. Ya, berhubungan pelajaran hari ini. Ya, ini berarti berhubungan dengan apa? Dengan hukum. Keren ya. Ya, ini kira-kira kenapa bisa berhubungan, bisa kalian jelaskan ya? Ini ya, apakah yang kalian pikirkan dengan melihat gambar di atas berhubungan dengan norma apa? Bisa kalian jelaskan? Tak pakai helm. Nggak pakai helm. Tidak. Punya sisi. Nggak punya SIM. Di bawah ya, betul ya. Terus kira-kira kalau sampai ini terjadi ya, kalau misalkan kamu mengalami seperti ini ya, kamu ditilang yang kira-kira yang akan terjadi apa? Misalkan kamu apa namanya ya seharusnya bagaimana gitu, seharusnya bagaimana biar nggak terjadi tilangan. Kalau misalkan kamu ditilang yang akan kamu lakukan kira-kira apa? Peraturan Iya, tidak berjalan tidak berjalan yang lain gini ya tadi boncengan tidak boncengan tiga terus pakai helm ya. Tidak melawan arus kadang Mas siapa? Ya Mas Yesus tidak melawan arus ya, ini juga melawan arus juga dulu ya. Oke, bagus ya. Dan materinya adalah pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dalam pelajaran ini mempunyai tujuan ya adalah peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Ya, karena kalau kalian ya
pada saat di sekolah sebagai peserta didik sekolah, sebagai siswa. Tapi pada saat kalian kan nggak mungkin di sekolah tiap hari sampai 24 jam ya kan. Kalian juga ada saatnya harus pulang ke rumah, ada saatnya harus bermain. Nah, disitulah kalian berperan. Kalian harus bisa menjalankan norma-norma itu. Adalah belajar norma. Manfaatnya apa? Norma ini adalah ada dibagi menjadi empat macam ya, ada empat macam norma ya. Lepas dari dimana lingkungannya ya kan, ada 4 macam norma ya. Yang pertama adalah norma sekarang mau tahu, tanyakan. Ada yang tahu kalau norma agak bedanya? Norma agama itu apa? Norma agama. Ya, norma agama adalah norma yang berhubungan dengan Tuhan, ya kan? Ya, dimana di situ adalah menyangkut tentang keyakinan atau kepercayaan seseorang ya. Karena setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda, yang kayak berbeda. Istilahnya kalau di Indonesia agama ya, di Indonesia memang ada berapa agama? 6. Ya, karena perbedaan itu makanya dengan adanya norma kita perlu adanya toleransi untuk dari pelaksanaan norma hubungan dengan nah kalau kesusilaan bersumber dari suara batin. Itu yang salah. Misalkan contohnya apa? Tolong menolong Ya, kalau menolong dan misalkan di masyarakat misalkan gitu. Kalau secara pribadi, ya misalkan melakukan perbuatan menolong itu kan perbuatan yang baiknya ya. Ya kalau yang bertentangan kira-kira apa? menyontek saat ujian. Ya, menyontek saat ujian boleh juga ya. Itu juga bertentangan. Tapi ada perbuatan yang melanggar norma dan ada perbuatan yang memang ya sesuai dengan norma. Dengan norma, ya norma menurut lingkungan kehidupan kalian ya. Lingkungannya kan ada lingkungan di mana ada 3 ya. Lingkungannya ada lingkungan apa? Lingkungan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Ya, ada tuh kalau di lingkungan sekolah, contohnya norma yang perbuatan yang sesuai norma di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa angkat tangan coba? Saya tahu. Contohnya, ya. Datang tepat waktu, Datang ke pakai pakaian rapi, mematuhi peraturan sekolah. Ya kan, terus ya Mas Ewi, terus ya ada yang tahu kalau yang melanggar norma di sekolah contohnya apa? Kabur sebelum jam pelajaran ya. Membuli itu termasuk apa norma Pak? Membuli norma hukum ya. Karena ada hukum yang mengatur tentang bully ya. Ya. Tapi kalau perbuatan bully sendiri itu juga berkaitan dengan susila juga ya. Jadi kalau bully memang dia ada dua hal ya. Seperti yang kemarin yang kita misalkan dengan makanan seperti itu. Jadi bisa aja nanti dari norma ini bisa lari ke
belajar dan setelah belajar nanti bagaimana? Itu sini jangan ada, cuma tidak apa-apa dari yang lain sudah ya. Oke sudah, kalau sudah ya silakan. Kalau sudah kalian sudah buka linknya ya, sudah buka linknya, Google Formnya, silakan kalian jawab. Buatlah kasih waktu 5 menit cukup ya. 5 menit cukup kalau cuma sedikit. Baiklah anak-anak, jadi kalau kalian karena kalian sudah paham materinya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, saya kalian juga sudah mulai pahami. Jadi untuk ini kalian saya Bapak punya LKPD ya, lembaga siswa ya, yang akan buat pemberian kepada kalian, di mana kalian ini akan mengerjakan ya. Jadi perilaku mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma ya, yang berlaku di berbagai kehidupan. Ya, misalkan begini, ada lingkungan kan norma dari jenis lingkungannya ada di ya, lingkungan apa? Sekolah, dan masyarakat ya. Dan di sini kalian sebutkan ya, di sini kalian sebutkan di lingkungan sekolah perilaku yang sesuai dengan norma sehari-hari itu apa? Kehidupan orang sehari-hari ya. Perilaku sesuai norma kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, contohnya apa ya. Terus yang sesuai dengan di sekolah sehari, contohnya apa. Sesuai di masyarakat, contohnya apa ya. Terus kemudian ada juga perilaku yang tidak sesuai ya, perilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah itu apa? Yang terus di lingkungan keluarga apa, di lingkungan sekolah apa, di lingkungan masyarakat itu apa. Nah ini kalian nanti jawab, tapi jawaban kalian ya selain di kertas ini juga ada bentuk sebuah proyek ya, karena pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang model namanya model project based learning ya. Project based learning artinya bahwa pembelajaran kalian adalah pembelajaran yang berdasarkan oleh pembuatan sebuah proyek. Jadi metode yang digunakan ada diskusi, kemudian menggunakan proyek. Ya nanti kalian dari diskusi itu akan berpresentasi. Nah untuk ini nanti Bu Fatma akan membuat dibuat kelompok kalian ya. Jadi kalian akan dikelompokkan masing-masing. Jadi masing-masing kelompok nanti ada berisi 4 maksimal dari mahasiswa. Itu paham ya. Jadi ini Bu Fatma akan bagi masing-masing kelompok nanti. Sekarang bisa kalian bentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Sekarang silakan kalian bentuk kelompoknya. Ada teman kalian yang ngisi, ada teman kalian yang kemudian nanti untuk menyiapkan proyeknya. Silakan kalian diskusi ya, kira-kira mau ya ambil kertas alat tulis bisa diambil, bisa dibuka. Jadi nanti kita mau nulis apa.
karyanya bagus, tadi saya lihat juga penyampaiannya juga bagus gitu ya, terus lengkap ya kan, ada SMK-nya dan bagaimana ini berada ya. Kita lihat yang ada, yang di hasilnya ada nama Anda sama Alexia, terus kemudian kita kelengkapan ya, kelengkapan terus penjelasannya, terus semua juga mewakili. Jadi pada nomor poster siapa tadi? Ya poster kamu ya. Oh, iya, yang poster silakan maju ke depan. Ya, karena saya lihat hasil karya. Karena ini dana untuk apa? Modul pembelajaran adalah project based learning. Jadi project yang tidak ada terutama adalah project hasil karyanya ya. Karena membuat karya itu nilainya paling tinggi. Saya Bapak pernah jelaskan ya. Karena adalah membuat karya adalah untuk yang C6 ya. C6 artinya nilai yang paling tinggi ya. Dari hasil karyanya juga lengkap, terus bagus, juga terus menguasai. Tadi juga misalkan diberi pertanyaan semua bisa jawab gitu ya. Terus suaranya juga ini gitu ya. Sekarang untuk ke saya kasih hadiah yang sangat sederhana, tidak apa ya, buat apresiasi. Terus semangat ya. Oke, tidak apa semua jadi karena kalian sudah bersemangat semua ya, terus sudah kalian sudah otomatis sudah paham ya masing-masing. Tadi hal ini tadi tentang norma juga ya, tadi ada norma ya, ada mahasiswa dan dosen. Nah untuk kelompok 3 ini poster nanti menceritakan tentang bullying ya, poster bullying. Jadi sudah lengkap sekali ya, berarti kalian saya harap sudah memahami tentang norma ya. Dimana sekarang sebelum tutup ya, kita lebih semangat lagi, saya akan memberikan jalan ya. Oke, semangat pagi. Apa kabar? Siapa akan kita? Siapakah kita? Berjalan terus makin siang, tapi terus semangat ya. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama ya, kita simpulkan pertemuan hari ini ya tentang norma ya, pembelajaran tentang norma ini kita simpulkan sama-sama ya. Jadi siapa yang mau menyimpulkan tentang norma? Itu wajib perlu banget untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menimbulkan kedamaian, terus kenyamanan dan keselisihan antara satu sama lain. Baiklah ya, jadi nanti ada KBD kalian kumpulkan ya, yang tadi yang udah kamu bagi ya. Jadi kalian silakan untuk mana-mana perbuatan yang berhubungan sesuai dengan norma dan mana-mana perbuatan tidak sesuai dengan norma ya. Yang baik di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga ya. Silakan kalian diselesaikan untuk selesai. Ya, kalau yang sudah selesai kumpulkan pertama ya. Ya, udah kalau sudah dikumpulkan, sekarang tinggal refleksi ya, penutupan ya, karena terakhir sebelum kita masuk ke Bapak ingin refleksi ya. Artinya, orang ingin tahu kalian apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak ya. Ya, menyenangkan ya. Jadi senang
keberanian. Lihat kalian yang dulu tidak pernah bicara di depan, sekarang udah mulai berani ya. Ada keberanian. Sudah mulai menyusun kata-kata, bisa ngomong. Biasanya kalau di depan diam saja. Sekarang sudah sekata, kalau tidak kata ngomong biasa. Kalau udah sering, kalian akan semakin lancar ya. Ya baiklah. Jadi di sini, apa yang ada dalam pikiran kalian masing-masing siswa didik silakan untuk mengisi pertanyaan refleksi ini. Iya. Jadi setelah mempelajari norma dan apa yang berlaku di masyarakat, saya akan membuatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, tidak. Terus sebagai warga negara, saya memahami dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, menjadikan saya warga yang lebih baik atau tidak ya. Ya. Ya, karena ya sudah hampir penghujung, ya kalian sudah mempelajari norma secara lengkap, ya kita sudah diskusi, kita sudah mengumpulkan, maka pertemuan hari ini sudah dilakukan lengkap, ya. Jadi sebelum kita tutup, ya, saya berharap pada pertemuan hari ini ya kalian akan mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk kita ya. Setelah mempelajari norma, kalian sudah paham tentang norma ya, ilmu itu benar-benar bisa kalian resapi. Untuk kemudian adalah saya berharap tujuan pembelajaran adalah apa? Tujuannya dengan mempelajari norma kalian bisa selain memahami juga bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kelakuan kalian, perbuatan kalian jadi lebih baik dipraktekkan. Misalkan di sekolahan, kalian sudah tahu di sekolah juga ada norma, ya kan? Apabila melanggar norma yang kalian jadi apa, ya kan? Nah itu kalian benar-benar berarti harus mencegah ya terjadinya pelanggaran norma. Yang ada kalian harus melakukan apa perbuatan mana yang sesuai dengan norma. Misalkan di masyarakat kalian sebagai pelajar, sebagai peserta didik ya juga harus sudah tahu oh ternyata perbuatan ini adalah kalian sudah sesuai UKWT-nya ya, ini adalah perbuatan yang sesuai dengan norma. Kalian tahu oh kalian lakukan oh ini perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, berarti tidak boleh dilakukan. Misalkan mungkin ya, jadi saya berharap jadi kedepannya kalian harus lebih baik ya dalam bertingkah laku ya dalam melaksanakan norma dan mencegah hal-hal yang tidak baik, apalagi sama dan sebagainya. Itu adalah akan mengangkat membuat nama baik kalian itu nanti akan jelek atau semakin baik. Kalau misalnya mau melaksanakan juga akan baik, kalau tidak juga akan semakin jelek. Oke, tetap semangat. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ya apa hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ya tahun 1945 ya. Tetap semangat ya, tetap kompak. Jadi untuk minggu depan kalian rencana Fatma kita akan mempelajari hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nanti insya Allah dalam bentuk BPL ya. Jadi kalian juga ada bukan hasil karya tapi ada media yang harus kalian siapkan, yaitu berupa kertas manila sama spidol dan alat tulis garis, karena itu nanti ada apa namanya yang harus ditempelkan ya. Itu tidak lengkap nanti akan kita sampaikan melalui Google ya, lewat apa namanya lewat grup WhatsApp ya, WhatsApp ya yang biasanya grup dari guru sama siswa WhatsApp akan sampaikan melalui grup WhatsApp. Jadi kalian cukup aktif ya menunggu informasi dari bapak ya tetap pembelajaran yang misalnya ya. Apabila nanti kalian ada yang kurang paham bisa kalian tanya lewat grup WhatsApp ya. Untuk penilaian
yang kurang ya ada di Google Form, kalian bisa buka di grup WhatsApp ya, linknya kalian silahkan buka ya, untuk yang tes formatifnya ya. Oke, terima kasih pada hari ini. Mari ditutup dengan dipimpin doa oleh Mbak Shelly. Mana bunganya sudah banyak juga ya. Ya, silakan Mbak Shelly untuk dipimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa agar selamat sampai rumah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.